Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin alihi wasahbihi ajma'ina sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Yogi Aprilianto dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program kesayangan kita, Syiar Islam. Tentunya pada Syiar Islam kali ini kita nanti akan mendengarkan tausiah dan juga siraman rohani dari Ustadz kita, guru kita yang nantinya juga akan menyampaikan terkait dengan tema yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu terkait dengan menumbuhkan iman dan ciri-ciri orang yang bertakwa. Kita sapa terlebih dahulu kepada Ustadz kita, guru kita, yaitu ada Ustadz Robiul Awal MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, baik. Ya, perjalanan dari rumah menuju ke studio TVRI Jambi Ustadz, apakah ada halangan atau dilancarkan oleh Allah? Alhamdulillah dilancarkan Kak Yogi. Nggak macet ya Ustadz ya? Alhamdulillah nggak macet. Cuman pasti panas. Nah gitu. Karena memang lagi panas sepertinya memang Ustadz lagi ya? panas hari ini, luar biasa. Iya, alhamdulillah mudah-mudahan hadirnya Ustadz di sini memberikan siroman rohani kepada kita yang hadir di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah Ustadz di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya Ustadz yang ganteng, yang pinter, yang cerdas yang hadir di TVRI Jambi, kita juga kedatangan Ibu Majelis Taklim dari Masjid Al-Ittihad Simpang Pulai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Ada yang puasa? Ada. Sudah ngomongin puasa langsung ada. Itu kayak yakin dan kurang yakin sepertinya Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan ada yang puasa ya, atau Amin. Kamis depan bisa puasa. Amin. Udah izin sama suaminya nggak datang ke sini kira-kira? Udah diridhoi ya? Amin. Mudah-mudahan dengan ridho suami datang ke studio TVRI Jambi, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz nanti bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Luar Amin. biasa. Amin. Dan tentunya terkait dengan tema kita pada siang hari ini Ustadz, yaitu menumbuhkan iman dan ciri-ciri orang yang bertakwa. Kita yang dasar-dasarnya terlebih dahulu aja Ustadz ya. Oke, siap. Kira-kira gimana sih Ustadz kita sebagai umat muslim ini Ustadz agar bisa menumbuhkan iman di dalam diri kita Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul allam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa atba'ihi ila akhiril ayyam, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita diberikan karunia kebaikan oleh Allah. Kita masih bisa untuk diberikan kesehatan, mampu juga untuk taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan nikmat ini di jalan yang Allah ridhai. Amin ya Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, berjumpa kita Bang Yogi, alhamdulillah Ustaz, dengan tema cara kita untuk menumbuh iman
dan ciri-ciri orang yang bertakwa. Iman ini pada hakikatnya adalah dasar ya segala ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyeru kita di dalam Al-Qur'an di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Disambung lagi ayatnya, alladzina yunfiquna fisyarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Tentu ayat ini menegaskan wasyari'. Di situ wasyari'u ada menurut para mufassirin di sini adalah ayat suatu perintah. Yang nama perintah ini pasti ada kebaikan untuk kita. Bersegeralah untuk mencari keampunan. Pada hakikatnya ini bukan hanya keampunan, tapi bersegera dalam segala hal. Keampunan, ketaatan, dan bertaubat kepada Allah. Jalannya agar apa? Supaya ini kita diberi hidayah oleh Allah untuk mendapatkan keimanan itu sendiri pada hakikatnya. Nah, seyogianya pertanyaan Kak Yogi tadi, bagaimana cara untuk menumbuh iman? Nanti kita bahas lanjut ayat ini. Allah dan Rasulnya menegaskan setidaknya 3 hal yang harus kita lakukan, Kak Yogi. Yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk menumbuh keimanan dalam diri kita. Yang pertama adalah zikrullah. Ya, senantiasa zikir mengingat akan Allah. Kalau zikir fil lisan, alhamdulillah senantiasa kita lakukan. Tapi pada hakikatnya kata Rasulullah, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amal ibadah apa yang sangat baik dan sangat dahsyat?" Apa kata Rasulullah? Zikrullah. Ingat akan Allah. Nah, ingat akan Allah ini kapan? Nah, ini yang harus kita bicarakan. Ingat akan Allah ini dalam segala hal, dalam aktivitas kita. Ya, apapun yang kita lakukan, jika hati dan diri kita selalu zikir akan Allah, ingat akan Allah, insya Allah kita senantiasa dijaga oleh Allah, senantiasa iman itu akan hadir dalam diri kita. Itu cara yang pertama. Maka para ulama menegaskan segala amal ibadah, segala aktivitas kita maka hendak dimulai dengan bismillah. Bentuk orang yang bertauhid, orang yang punya Allah, orang yang punya Tuhan. Maka lakukan segala hal bismillah dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Ya, mau aktivitas apapun. Supaya apa? Supaya yang kita lakukan itu penuh dengan keberkahan. Nah, berkah itu yang susah kita cari. Kalau rezeki itu ya mudah. Selagi kita mau usaha, insya Allah kita dapatkan. Tetapi keberkahan daripada ilmu, keberkahan daripada rezeki itu susah sekali. Maka kita banyak berjumpa kepada orang yang banyak ilmu pengetahuan. Ya, ilmu banyak, tetapi keimanannya mereka bisa dikatakan menurun. Kenapa? Tolak ukur orang yang beriman itu nanti dijelaskan adalah ketika mereka mampu untuk taat, cenderung kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasalah zikir. Setidak-tidaknya zikir yang dianjurkan ya para ulama ialah kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalaulah dimulai hanya la ilaha illallah saja silahkan. Tapi ketika penutupnya hendaknya ditutup Muhammad Rasulullah. Maka para ulama juga mengingatkan kita sebelum kita tidur agar iman itu hadir. Ya setidak-tidaknya kita sebelum memejamkan mata, sebelum kita tidur maka berzikir sejenak. Sekurang-kurang 3 kali. Ya. La ilaha illallah, ketika itu banyak wasilah yang mengajarkan kita itu dengan memejamkan mata. La ilaha illallah sampai 3 kali. Ketika yang setelah ketiga kali baru buka mata bahwa yang ada dalam dunia ini ya Muhammad Rasulullah. Maka itu yang pertama ya untuk menumbuhkan agar iman senantiasa hadir dalam diri kita. Kemudian iman itu akan tumbuh. Yang kedua adalah
senantiasa bertafakkur atas ciptaan Allah, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Ya, bertafakkur sejenak atas karunia Allah. Maka tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kita senantiasa dianjurkan untuk bertafakkur atas ciptaan Allah. Nah, kalau senantiasa pandang segala sesuatu ini adalah karunia-Nya Allah, kebaikannya Allah, insya Allah ya, hati kita akan ikhlas, kita akan ridha atas ketentuan Allah. Karena kita tahu, yakin bahwa ini adalah pemberian Allah. Maka caranya bagaimana? Yang mudah-mudah saja cara kita untuk bertafakkur atas karunia-Nya Allah. Contoh, mungkin ibu-ibu setelah bangun dari tidur subuh, nah ketika bangun itu ibu praktekkan bertafakkur sejenak, ya, terbuka mata kita, kita ucapkan alhamdulillah. Untuk membuka mata ini adalah karunia luar biasa, ya, karunia yang sangat luar biasa. Maka tidak semua orang yang ketika memejamkan mata, matanya bisa terbuka. Ya, susah untuk membuka mata itu sendiri, Bu, ya. Ya, kalau bukan karena karunia dan kebaikan Allah. Maka ketika itu kita ucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau masih membukakan mata saya. Nikmat terbesar mata ini. Ya, tanpa diatur-atur dulu Kak Yogi. Ya, tidak diatur untuk memperbesar, memperkecil. Pokoknya ketika kita buka, langsung mampu melihat alam sekitar kita. Nah, itu nikmat. Ketika itu lagi setelah bangun dari tidur, kita bisa berdiri, bertafakkur sejenak, alhamdulillah kita bisa berdiri. Ini anugerah yang Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, tidak semua orang yang mampu dari tidurnya terbuka matanya bisa berdiri, Bu. Ya toh? Banyak hanya bisa berbaring saja. Kita masih bisa diberikan oleh Allah untuk berdiri. Ini nikmatus sehat. Maka ya, nikmat yang sehat itu a'la min darajat. Ya, tinggi nikmat di sisi Allah. Nikmat sehat ditambah lagi wal afiyah, mampu melakukan ketaatan. Nah, inilah cara kita menumbuhkan iman, senantiasa bertafakkur. Ini yang nyata. Banyak lagi ya yang memotivasi kita untuk supaya kita untuk taat. Ya, yang mendorong kita untuk taat, melakukan sebuah kewajiban itu adalah karena dorongan iman. Maka iman ini pondasi. Maka hidup itu 3I. Iman, ibadah, ilmu. Iman pondasi, ibadah bentuk realisasi, dan ilmu sebagai pengkoreksi. Nah, inilah iman. Kalau tanpa iman, bagaimana mungkin kita untuk melakukan sebuah ibadah ini? Dan bukti orang yang beriman, dia melakukan ibadah. Maka para ulama mendefinisikan iman itu takriru bil lisan, wa tasdiqu bil qalbi, wa af'al bil arkan. Ketika dia menutur dengan lisannya, hatinya membenarkan, ya, akan ditunjukkan dengan perbuatan. Maka sempurnalah iman itu. Maka iman hanya sebatas ucapan, rasanya belum sempurna keimanan itu. Maka tunjukkan dengan perbuatan kita, kita benar-benar bertafakkur, bersyukur atas karunia-Nya Allah, pemberiannya Allah, maka manfaatkan itu dengan kebaikan Allah. Baik, luar biasa pembahasan terkait dengan tema menumbuhkan iman dan ciri-ciri orang yang bertakwa. Tadi 3I ya Ustadz ya? Ya. Iman, ibadah, ilmu gitu. Memang ketiga-tiganya ini memang saling punya kaitannya ya Ustadz ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah dan juga ibu-ibu yang datang ke sini gitu ya bisa menerapkan 3I itu. Gitu ya. Kurang kenceng tapi. Tentunya banyak sekali pembahasan yang nanti akan kita bahas terkait dengan tema ini. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Syiar Islam.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan program acara Syiar Islam pada siang hari ini, tentunya bersama Ustadz Rabiul Awal MPD. Luar biasa terkait dengan tema yang kita bahas, yaitu menumbuhkan iman dan ciri-ciri orang yang bertakwa. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan iman itu seperti apa dan juga sudah dijelaskan juga ayat-ayatnya apa saja. Nah, sekarang kita ingin tanya lagi Ustadz terkait dengan ciri-ciri orang bertakwa itu seperti apa Ustadz. Ini kan memang masih punya relasi juga dengan iman Ustadz. Oke. Kadang ada orang yang bilang iman kita kadang naik turun nih, naik turun. Nah, ini kan menandakan ketika imannya turun artinya berarti ketakwaan dia kepada Tuhan juga turun nih Ustadz. Ya. Boleh dijelaskan? Sedikit menyambung yang tadi Ustaz Kak Yogi, karena tadi ada 3 baru 2. Yang terakhir ya, agar iman itu senantiasa tumbuh ya, hadir, tidak lain adalah doa ilallah, ya minta pertolongan Allah. Karena iman itu adalah hidayah. Iman adalah Ya, iman itu adalah hidayah. Karena may yahdillahu fala mudhillalah ya, wa may yudlil falahu hadiyalah. Maka iman itu benar-benar adalah pemberian Allah, anugerah Allah. Maka senantiasa dalam kehidupan kita, habis kita melakukan ibadah, maka senantiasa berdoa, minta pertolongan Allah. Karena Allah lah yang memberikannya. Kemudian takwa. Kaitan iman dan takwa tentu sangat erat. Ya. Karena ada takwa, karena ada iman. Ya. Karena iman ini bentuk, takwa itu bentuk realisasi daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru ada takwanya. Nah, kemudian kita harus pahami takwa itu apa. Para ulama mendefinisi takwa itu al-wiqayah min azabillah. Itu pada hakikatnya. Ya. Membuat suatu perisai agar diri kita ini terhindar dari azab Allah. Nah, takwa itu sendiri ya adalah kewajiban kita. Yang pertama kali sebagai makhluk Allah yang harus kita lakukan sebelum kita menunaikan hak kita dan hak sesama makhluk Allah. Maka Rasulullah menegaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Karena yang pertama dituntut adalah takwa. Maka takwa itu tadi kata Kak Yogi, bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa ya. Ciri-ciri orang yang bertakwa dilanjutkan dengan ayat surah Ali Imran itu. Pada hakikatnya kita melihat itu, alladzina yunfiquna fis syarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ya. Menafkahkan ya, memberikan sesuatu yang ada pada diri kita, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Baru wal kaziminal ghaidh, mampu bisa menahan amarah ya. Kemudian wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Itu pada hakikatnya. Nah, ketika itu ya bisa dilakukan, maka itulah salah satu ciri. Tapi di dalam surah Al-Baqarah menegaskan ciri orang yang bertakwa itu ya hafizu ala sholawah. Ya, dijelaskan orang yang melihat orang yang bertakwa itu tidak banyak pada hakikatnya. Pada zahirnya tentu mereka mampu menjaga sholatnya, tentu ketaatan, kebaikan, ya, amal soleh yang diwajibkan kepada kita semua. Karena Allah sudah mewajibkan suatu kewajiban atas seorang hamba. Ketika kita mampu menjaganya, maka jaminannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita perhatikan ya. Maka yang terkait dari ayat ini Kak Yogi sangat luar biasa. Kenapa wal afina 'anin nas itu ditaruh paling akhir? Kenapa? Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis syarra wad dharra. Ya. Menafkahkan dalam waktu lapang maupun sempit. Nah, karena dorongan ya, orang yang senantiasa mampu, ini berkaitannya sosial. Ya, sosial ini. Karena kegiatan sosial hablum minan nas ya, itu adalah mampu menyempurnakan hablum minan nas, hablum minallah. Maka kata Rasulullah pernah bersumpah
Wallahi la yu'min. 3 kali. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak sempurna iman seseorang. Ketika mereka tidak memperbaiki hablum minan nas. Maka banyak orang yang kita lihat ya sholat luar biasa aja. Ya, ibadahnya di masjid, sholat berjamaah. Tapi hablum minan nasnya tidak baik, kurang baik, sosial masyarakatnya, sosial keagamaannya. Nah, belum sempurna kata Rasulullah keimanan kita. Maka ya ciri-ciri orang yang beriman ini, orang-orang yang bertakwa itu pertama mampu memberikan kelapangan. Maka ketika kita mampu melapangkan kehidupan orang lain, maka Allah akan melapangkan kehidupan kita, melapangkan hati kita. Maka kata Rasulullah, innama tunsaru wa turzaku wa tujbaru ya wa tujbaru bidu'ai afa'akum. Sesungguhnya kalian diberi pertolongan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, dilapangkan oleh Allah, bisa jadi bidu'ai afa'akum, dengan sebab doa-doa orang-orang yang kita tolong, yang kita beri. Maka itulah, maka yang pertama agar hati kita lapang, ya, mampu kita memaafkan kesalahan orang lain, tentunya yuk yang pertama lagi, ya, jangan nunggu, ya. Kata Ibnu Umar, wa iza amsayta fala tantaziris sabah. Jika kamu berada di sore hari, jangan pernah menunggu sampai esok hari. Karena kebaikan itu, ya, kesempatan itu tidak akan kembali sampai 2 kali. Maka sebagai orang-orang yang bertakwa, cirinya tentu tahu definisinya adalah al-wiqayah min adzabillah. Berusaha diri kita untuk membuat perisai, dinding, agar kita ini terhindar dari azab. Apa saja kebaikan, apa saja amal soleh, wabil khusus yang sudah diwajibkan atas diri kita, maka itu jangan sampai kita tinggalkan. Gitu Kak Yogi. Baik, luar biasa Ustadz. Terkait dengan ciri-ciri orang bertakwa ya tadi Ustadz, ya memang kaitannya sangat erat sekali dengan iman Ustadz. Nah, ini kita sering juga nih mendengar Ustadz. Kalau kita dengar Ustadz-Ustadz yang lagi khutbah Jumat itu biasanya kita harus menjaga keimanan dan ketakwaan, yaitu dengan cara menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan mendekatkan diri ataupun bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita Ustadz. Tapi terkadang Ustadz, realita yang terjadi banyak di luaran sana yang posisinya dalam keagamaannya, dalam ibadahnya kepada Tuhan itu baik Ustadz, tapi di sisi lain juga dia sering juga berbuat dosa dan kesalahan. Ustadz, apakah ini mempengaruhi iman dia Ustadz? Ataukah memang ketika kita dalam kondisi sebagai umat muslim yang punya kepribadian untuk bertuhan yang sangat utuh, apakah itu nanti mempengaruhi iman kita Ustadz? Maka iman ini kita tahu ya, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Nah, itu yang kita khawatirkan. Maka yang sangat kita khawatirkan itu adalah keimanan. Maka kalau iman ini tidak semua orang diberi oleh Allah. Ya, kalau masalah urusan dunia Allah berikan semua. Ya. Innallah, kata Rasulullah, innallaha ta'ala yu'tina dunya. Ya. Yuhibbu wala man yuhib. Kalau urusan dunia ini Allah kasih, mau Allah itu semuanya dikasih, mau yang dicintai Allah atau tidak tetap Allah kasih dunia. Maka orang yang enggak sholat pun banyak yang kaya. Ya. Ada orang yang tidak sama sekali, orang yang rajin sholat ibadah kok enggak kaya-kaya. Tetap dikasih. Tetapi kata Rasulullah, ya, illa, ya, melainkan iman. Wala yu'til iman illa man yuhib. Ya. Tidak masalah iman, tidak perkara masalah iman. Kalau iman, ya, diberi oleh Allah kepada orang yang dicintai. Bagaimana kita untuk dicintai oleh Allah? Tentu yang pertama kita jalankan. Maka kata definisi iman itu yang disebut oleh Kak Yogi tadi, imtisalu awamirillah. Ya. Senantiasa kita mengerjakan segala perintah Allah, ya, dan menjauhkan larangan-larangan. Maka ketika itu mampu kita jalankan, insya Allah, ya, kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Harapannya itu
yang kita inginkan. Karena kalau sudah mendapat cintanya Allah dan Rasulnya, insya Allah ya hati kita akan tenang, ya apapun kita lakukan akan mudah kita jalankan. Tentu kita akan mudah menerima ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Luar biasa pembahasan dengan gimana Bu? Adem nggak Bu? Mau 1 jam atau 2 jam nih kira-kira? Langsung hehehe gitu. Baik, langsung saja kita akan buka sesi tanya jawab ya Ustadz ya untuk satu pertanyaan bagi ibu-ibu majelis taklim Masjid Al-Ittihad Simpang Pulai. Kira-kira pertanyaan pertama akan diambil oleh ibu siapa? Oke, ibu vokalis ya ibu ya. Boleh ibu, boleh berdiri, perkenalkan namanya dan juga pertanyaannya apa ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Andi Marianis. Kami dari Majelis Talim Al-Ittihad Simpang Pulai Jambi. Izin bertanya Pak Ustadz. Siap. Ya, adapun pertanyaan saya Pak Ustadz yang itu mengenai menguji keimanan kita untuk sehari-harinya Pak Ustadz yang sering kita alami, yaitu bagaimana cara kita untuk meredam rasa amarah kita, dan bagaimana caranya pula untuk gampang memaafkan orang yang sudah membuat kita marah tadi Pak Ustadz. Itulah yang ingin saya tanyakan ke Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bu Assalamualaikum Anis. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nggak suka marah-marah kan Bu? Gimana cara meredam amarah Ustadz dan juga bagaimana cara kita supaya mudah memaafkan bagi orang-orang yang hobinya bikin marah kita Ustadz. Silakan Ustadz. Memang ya untuk menahan marah, mampu memaafkan ini ganjarannya sangat luar biasa. Maka ketika sahabat ditanya, malahum ya Rasulullah, siapakah mereka yang mendapat petunjuk itu ya Rasulullah? Maka kata Rasul, petunjuk dalam arti mereka mendapatkan penjagaan Allah. Dijaga dalam dunia kita, dijaga, dapat penjagaan. Kalau yang namanya dapat penjagaan itu aman, mau kemana aja kayak gitu. Di alam kubur kita mendapatkan keamanan, di padang mahsyar dapat keamanan, ya, di mizan, di padang, bahkan sampai titian sirat mendapat keamanan. Nah, ini fadilah orang yang mampu memaafkan. Kita harus tahu ilmunya dulu. Untuk istiqomah mampu memaafkan itu, ya. Kalau tanpa ilmu bagaimana kita untuk memaafkan? Ya. Bagaimana kita mau memaafkan kesalahan orang lain? Siapakah mereka yang mendapatkan keamanan itu kata Rasulullah? Yang pertama, man u'tiya fa syakar. Wa betuliya fa sabar. Wa zulima fa ghafar. Wa zalama fastaghfar. Ada 4. Pertama, mereka ketika diberi dia bersyukur, ketika dia diberi cobaan, ujian, ya, diejek, dicaci maki dia bersabar, ya. Kemudian dizalimi dia memaafkan, ketika salah dia berusaha untuk memaaf. Maka sangat luar biasa, memang agak sulit ya, untuk memaafkan kesalahan. Tentu dengan kajian ayat Al-Qur'an tadi, pertama yuk coba kita bantu orang lain dulu. Alladzina yunfiquna fisyarra. Kemudian baru bisa menahan. Kalaulah sudah hati itu lapang, rasanya nyaman katanya ya. Kita mudah menahan emosi kita. Ini Al-Qur'an, ya. Kemudian kalau sudah lapang, sudah bisa menahan emosi, tentunya kita akan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Wal afina anin nas. Memaafkan kesalahan orang lain ya tanpa mereka datang untuk meminta maaf kepada kita. Tentu kalau lagi marah ada cara-caranya. Ada cara-caranya Ustadz ya. Ya, bagaimana kalau kita sudah lagi marah itu? Pertama tentu kalau lagi marah sedang berdiri ya duduk. Ya, duduk. Ya. Supaya kalau lagi orang tinggi itu biasanya ada keangkuhan biasa, ya. Merasa tinggi di atas, maka rasanya tidak mikir lagi bagaimana orang-orang yang di bawah. Maka ketika itu langsung masih juga ya coba ambil wudhu lah. Karena amarah itu berkaitan, nafsu amarah itu dikuasai oleh setan. Maka yuk kita syifa dengan air wudhu. Jadikan wudhu itu obat. Ya, air itu salah satu juga obat. Mudah-mudahan ya hati kita tenang, nyaman. Masih juga ya bawa sholat. Ya, bawa sholat. Ya sholat sunnah 2 rakaat. Karena di dalam sholat itu ada zikir, ada istighfar, ya, ada qiraatul Quran, ada salawat. Karena sholat itu ada 3 unsur. Pertama baca Quran, salawat, zikir. Ya, kalau masih juga sudah sholat, ya bawa tidur.
Bu ya. Masih marah juga waktu tidur. Kalau masih Tapi marah masih juga. marah juga, ya berarti memang waktu pemarah. Memang pemarah Nah, itu. udahlah habis ceritanya. Iya, Ustaz. Ini susah juga ngaturnya. Masih tidur bangun tidur masih marah juga. Ya. Memang hobi marah. Jadi itu Bu ya. Ya. Ya tentunya perlu riyadhah. Hmm. Maka untuk sesuatu yang kebaikan itu perlu riyadhah. Ya, ada latihan-latihan. Hmm. Yang pertama ilmu, kedua riyadhah, harus dilatih. Ya, dan senantiasa pula bergaul dengan orang-orang yang senantiasa memberikan kita motivasi. Karena kita ini tidak bisa hidup sendirian. Untuk sabar tuh susah sendirian, Bu. Susah. Maka dalam Al-Qur'an mengatakan watawassaw bil haq watawassaw saling. Berarti pasti tadi kita harus butuh orang lain, tidak bisa sendirian. Kalau ada kawan itu sabarlah. Mudah-mudahan diganti. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada dia. Kan ada penenang gitu. Maka kita butuh orang-orang soleh di sekitar kita yang memberikan ya kebaikan, yang mengajak, yang menjadi pengingat. Kita lupa diingatkan. Maka itu yang harus kita lakukan. Kemudian apa? Doa. Jangan lupa minta pertolongan Allah. Karena Allah yang membolak-balik hati kita, yang menetapkan, yang memberikan ketenangan itu tidak ada. Dunia tidak bisa memberikan ketenangan, melainkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu dulu, Bu. Baik, luar biasa ya. Gimana jawabannya Ibu Anis? Iya, kalau lah dibawa tidur masih juga marah, berarti Ibu nampak pemarah. Cuman saya percaya kalau Ibu Anis ini nggak pemarah, karena vokalis ya. Ya luar biasa pembahasan terkait dengan tema menumbuhkan iman dan ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah setelah ini nanti kita juga akan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Al-Ittihad Simpang Pulai. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Syiar Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan program acara Syiar Islam. Tentunya bersama Ustadz, ada Ustadz Rabiul Awal MPD dan juga ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Al-Ittihad Simpang Pulai. Selanjutnya kita akan memberikan 2 pertanyaan lagi untuk ibu-ibu yang mau bertanya. Hayo, siapa lagi? Ibu siapa? Ibu Yeni. Silakan Ibu boleh berdiri, perkenalkan namanya dan pertanyaannya apa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yeni dari Majelis Taklim Masjid Al-Ittihad Simpang Pule. Tadi Bapak Ustadz sudah menerangkan ciri-ciri dan ukuran orang yang beriman dan bertakwa, Pak Ustadz. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita menyikapi agar iman kita tetap stabil, Pak Ustadz, tidak turun naik. Maklum Pak Ustadz, terkadang tuh iman kita turun naik, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Yeni, silakan Ustadz. Bagaimana cara kita untuk menyingkapi agar iman itu senantiasa stabil? Tentu sudah kita bahas ya dari pertama. Cara untuk menumbuh iman. Setidaknya iman itu hadir senantiasa dalam diri kita. Banyakkanlah zikir kepada Allah. Ya, lisan kita banyakkan qiraatul Quran. Zikir itu pembahasannya luas, Bu ya. Masih umum. Bukan hanya kita duduk di sajadah, sholat saja, ya, tetapi segala aktivitas kita bisa diukur dengan zikir. Makanya zikir itu yang paling pada hakikatnya itu apapun kegiatan kita senantiasa tumbuhlah Allah. Ya, kita bekerja diawasi oleh Allah, kita melakukan segalanya itu ada Allah. Makanya ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Artinya apa? Agar iman itu hadir, agar Allah senantiasa bimbing kita. Tentunya itu tadi, ya. Lalu bagaimana supaya kita ini tahu atau tidaknya masih beriman atau tidak? Ya, pribadi kita. Kira-kira ibadahnya ketika panggilannya tentunya melihat ukurannya tadi di dalam apa? Hafidhu 'alas shalawah. Ada kata Allah di dalam Al-Qur'an. Wassalatul wusta. Ya.
ketika orang itu dipanggil mendengarkan suara panggilan, ya azan kah, segala kebaikan, dia bersegera. Nah, udah azan, sholat. Itu cara kita melihat keimanan pada diri kita. Ya, bersegerakah atau tidak? Nah, itu melihat kadar keimanan kita berarti masih stabil, masih aman, ya Bu ya. Itu cara. Enggak usah kita melihat orang lain. Kalau masih punya rasa bersalah yang luar biasa ketika kita melakukan sebuah ketaatan, itu perintah tapi kita bukan disengaja, tapi kita merasa bersalah, rugi kita untuk meninggalkan, itu juga ya kadar ya melihat ukuran keimanan kita, berarti masih ada iman dalam diri kita. Tentu ya dibanyakkan berzikir, dibanyakkan bertafakur agar senantiasa kita mudah, agar kita paham bahwa segala sesuatu itu hanya semata-mata karunia-Nya Allah, maka kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu tentunya harus banyak bertafakur. Ya, itu. Baik, luar biasa. Bagaimana Ibu Yeni? Alhamdulillah, mudah-mudahan imannya senantiasa naik, ya stabil terus, jangan naik turun gitu ya. Stabil pokoknya. Amin ya, mudah-mudahan bagi kita semua lah, mudah-mudahan imannya senantiasa stabil. Selanjutnya satu pertanyaan lagi. Di sini tadi sudah 2, kita mau beralih ke sebelah kanan saya nih. Kira-kira dengan Ibu siapa? Boleh berdiri Ibu? Ya, perkenalkan namanya Ibu. Masya Allah. Ibu ini manis kalau senyum. Masya Allah. Silakan Ibu. Baiklah Bapak, nama saya itu Ibu Haja Nur Hayati dari Majelis Taklim Al-Ittihad Masjid Al-Ittihad Jambi. Izin bertanya Ustadz. Iya. Masya Allah. Silakan Ibu. Apa saja yang bisa membuat iman itu lemah? Mungkin selama ini kita mengatakan ada iman, tapi suatu waktu ada turun gitu iman kita itu. Itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Haja Nur Hayati. Mungkin lebih ke faktor-faktornya Ustadz yang bikin iman kita nih suka down gitu, suka turun gitu. Gimana Ustadz? Memang iman kita tuh yang kita pikirkan bagaimana cara naiknya. Ya? Iya betul. Tapi Ustadz, apa saja yang bisa melemahkan iman kita? Tentu itu yang harus kita pikirkan juga, apa sebabnya. Yang pertama yang membuat iman kita itu senantiasa turun, ya lemah, maka kita lihat diukur di pagi hari. Kita kebanyakan ngeluh atau tidak? Ya Allah, kenapalah hari ini? Ya. Nah, mengeluh keadaan kita arti kita tidak ridho atas ya takdir Allah. Nah, itu bisa mampu melemahkan iman kita. Yang kita jalani kehidupan kita di pagi hari itu melihatnya. Kemudian juga melihat iman itu lemah atau tidak. Apakah kita ikhlaskah atau tidakkah menjalan ujian dan ketetapan Allah? Kalau orang punya iman, dia tidak mikir lagi. Maukah itu ujian, maukah itu cobaan, sama saja. Karena semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka senantiasa kita tadi diajak harus banyak-banyak bertafakur. Ya, takarrub atas ciptaan Allah. Kita saja mohon maaf diberikan sehat ini luar biasa dibandingkan yang lain. Ya, maka nikmatus sihah wal afiyah itu a'la min darajat. Paling tinggi nikmat di antara yang lain. Ya, maka jangan kita berkecil hati. Walaupun kita tidak punya uang, ya rezeki tidak seperti orang lain, tetapi kita punya iman. Ini sudah nikmat yang sangat luar biasa. Ya, karena iman tadi sudah kita bilang, sudah kita katakan, iman tidak semuanya diberikan kepada orang. Tetapi dunia semua, baik itu orang yang dicintai oleh Allah atau tidak, maka ya akan diberikan oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah kita ini banyak bangga terhadap duniakah atau tidak? Itu. Karena itu melemahkan iman. Ketika kita banyak membangga, kita ini banyak memuji ya, memuji orang kaya. Tapi kita lupa memuji sang pemberi kekayaan itu. Kita senang memuji masakan, tapi apakah kita pernah memuji memberikan makanan itu?
Nah, kita introspeksi, kita merenung, itulah gunanya kita bertafakur. Kalau kelas seperti itu, ya, yang banyak terjadi pada diri kita, itu juga mampu melemahkan keimanan dalam kehidupan kita. Tentu kemaksiatan, kesalahan, keburukan yang kita lakukan itu juga melemahkan iman kita. Maka senantiasa bersegera. Wasyari'u tadi. Wasyari'u ila maghfiratim mir rabbik. Ya, bersegeralah dengan ampunan Allah, bersegeralah dengan ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan. Itu saja rasanya. Baik, luar biasa. Bagaimana Ibu Haja? Iya, dengan senyumannya yang manis itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan jawaban Ustadz tadi bisa menjawab pertanyaan Ibu ya Bu ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal Dan pemirsa alamin. setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Karena setelah ini kita juga akan masih menyaksikan syiar Islam tentunya terkait dengan tema menumbuhkan iman dan ciri-ciri orang yang bertakwa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Syiar Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan program acara Syiar Islam bersama Ustadz Rabiul Awal MPD dan juga ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Al-Ittihad Simpang Pulai. Tentunya tak terasa kita sudah di akhir ataupun penghujung acara, dan untuk itu kami persilakan kepada Ustadz untuk dapat memberikan kesimpulan atas apa yang sudah disampaikan terkait dengan menumbuhkan iman dan ciri-ciri orang yang bertakwa. Silakan Ustaz. Terima kasih Kak Yogi. Inti daripada pembicaraan kita hari ini adalah iman dan takwa itu adalah sangat penting dan sangat kaitannya sangat luar biasa ya. Iman adalah pondasi ya, menjadi pendorong bagi kita untuk menjalankan syariat dan ketentuan ajaran Allah. Maka kita butuh iman. Maka yang terpenting iman dulu. Kalau sudah punya iman, insya Allah kita mampu melakukan kebaikan. Makanya kita khawatir sekali nantinya ketika di akhir perjalanan hidup kita, ya, maka yang dilihat itu wal umru bi akhirih, umur itu yang dilihat adalah akhir. Apa akhir itu? Kita nih matinya bawa imankah atau tidak? Itu yang sangat kita khawatirkan. Maka kata Rasulullah, pernah para sahabat mendengar perkataan Rasulullah, banyak di antara umatku yang mati tidak membawa iman. Hampir 1000 jutaan manusia, tapi hanya 2 orang yang mati membawa iman. Kita kekhawatirannya itu. Maka intinya yuk kita ya senantiasa jaga keimanan kita ya, dan senantiasa pula kita menjalankan ya apa yang diperintahkan oleh Allah semampunya. Maka ibadah itu menurut kemampuan kita, menurut ketaatan kita. Satu perintah Allah mampu kita jaga, insya Allah jaminannya surga. Maka man hafadha 'alaiha kana lahu 'indallahi ahadun ayyudkhilahul jannah. Siapa yang mampu menjaga salat 5 waktunya saja sudah mendapat jaminan untuk surganya Allah. Ayyudkhilahul jannah, akan Allah berikan masuk ke surganya. Intinya yuk iman. Kita tanyakan dulu iman, jadikan iman ini benar-benar. Yakinkan, karena segala kebaikan itu dorongan iman. Kalau dasarnya adalah Allah, insya Allah walaupun tidak ada perintah ibadah, tapi insya Allah bernilai ibadah karena dasar iman. Pasti hal jazaul ihsan ilal jaza. Setiap kebaikan itu pasti ada balasannya. Kemudian ketakwaan. Ingat, takwa tanamkan dalam diri kita ya, inilah hak yang pertama kali. Sebagai hamba Allah di muka bumi ini, kewajiban kita adalah ittaqillah haitsuma kunta. Baru wa atbi'is sayyi'atal hasanata, baru kita tunaikan hak pribadi kita yang melakukan kebaikan agar kebaikan itu mampu menutupi keburukan. Baru yuk kita sempurnakan iman kita dengan apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, bergaul sesama makhluk Allah ini dengan baik. Lisan dijaga, perbuatan dijaga, hati dijaga. Insya Allah ya, iman dan ketakwaan itu senantiasa hadir dan mampu kita jalankan segala syariat dan ketentuan ajaran Islam ini. Mungkin ya ini Kak Yogi kesimpulan yang bisa kita simpulkan. Baik, luar biasa. Kesimpulannya juga bikin kita merinding juga nih Ustadz ya. Mudah-mudahan lah
kehadiran Ustadz di sini juga bisa memberikan pelajaran kepada kita semua dan juga pemirsa yang ada di rumah, sehingga kita juga bisa menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa Ustadz dan juga ibu-ibu yang ada di studio, sudah 1 jam kita menemani pemirsa yang ada di rumah dalam program Syiar Islam, dan kami ucapi terima kasih banyak kepada Ustadz Rabiul Awal MPD dan juga ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Al-Ittihad Simpang Pulai atas kehadirannya di studio TVRI Jambi. Mudah-mudahan terkhusus untuk Ustadz nih yang telah memberikan nasihat kepada kita. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menyebarkan ilmunya kepada kita semua, dan mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan kami ucapi juga terima kasih kepada ibu-ibu, mudah-mudahan diberikan sehat selalu. Amin. Umur panjang. Amin. Rezekinya banyak. Amin. Suaminya nak nambah dak? Nggak mau nambah ya. Ya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Dan kehadiran ibu-ibu di sini itu bisa bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh apa yang sudah Ustaz sampaikan ini bisa diimplementasikan oleh terkhusus ibu-ibu yang ada di sini. Jangan lagi ada yang hobinya marah, ya Bu ya. Jangan lagi hobinya marah. Mudah-mudahanlah kita terkait dengan iman dan takwa ini bisa benar-benar menjadi muslim yang baik, yang mana kita bisa menjauhi segala larangan-larangan yang Allah larang untuk kita perbuat, dan semoga kita bisa menjalani seluruh perbuatan yang Allah anjurkan untuk kita perbuat. Amin Allahumma amin. Tak terasa sudah 1 jam kami menemani pemirsa yang ada di rumah, dan saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa